Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, adik-adik, kita kepo dulu ya, pengukuran itu apa sih? Jadi, pengukuran ialah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Oke. Nah, pengukuran itu macamnya ada banyak ya. Yang pertama pengukuran suhu, massa, waktu, panjang. Nah, seperti itu. Nah, apa itu pengukuran suhu? Yaitu ukuran derajat panas atau dinginnya. Misal kamu lagi sakit panas, kan kamu diukur ya pakai alat untuk mengetahui seberapa panas kamu. Misal kamu ada di kutub utara, nah juga diukur menggunakan sebuah alat ya, tapi alatnya tertentu ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakan dengan angka disebut dengan termometer. Ya, termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berunggah yang berisi alkohol atau air raksa yang bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Yang kedua, pengukuran massa. Massa adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada benda. Nah, alat untuk mengukur massa adalah menggunakan neraca atau timbangan. Nah, neraca ini macamnya banyak banget dan timbangan juga banyak banget ya. Apalagi di zaman modern ini ada yang namanya timbangan digital ya. Nah, yang ketiga adalah pengukuran waktu. Nah, waktu dapat diukur dengan menggunakan arloji ya, tetapi untuk kepentingan alamiah dengan ketelitian yang lebih tinggi, maka kita menggunakan stopwatch. Nah, sekarang pengukuran panjang. Nah, pengukuran panjang dibagi menjadi 3, yaitu pertama menggunakan mistar, kedua menggunakan jangka sorong, dan yang ketiga menggunakan mikrometer sekrup. Nah, pengukuran panjang ini kayak kamu ngitung berapa panjang pensil kamu, kan bisa ya dihitung menggunakan penggaris, ya kan? Nah, skala atau ketelitian mistar ya, ketelitian mistar itu hanyalah 0,1 cm. Jadi ketelitiannya itu hanyalah 0,1 cm aja gitu. Bisa dikatakan teliti ya kurang gitu. Untuk mungkin ini untuk mengukur benda-benda kecil kayak panjang kuku tuh ya masih oke lah. Tapi kalau kamu mengukur benda yang lebih kecil lagi tuh ini kurang teliti ya. Nah, sekarang yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang. Nah, ketelitiannya sebesar 0,1 mm. Nah, kalau yang tadi kan 0,1 cm ya. Tapi kalau jangka sorong 0,1 mm. Nah, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang lubang suatu botol. Lubangnya suatu botol itu bisa diukur dengan jangka sorong. Nah, dalam jangka sorong terdiri dari 2 pasang rahang. Nah, rahang yang pertama digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan rahang yang kedua digunakan untuk mengukur diameter luar. Oke. Nah, yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Nah, untuk mengukur panjang mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian hingga 0,01 meter. Milimeter ya, 0,01 mm digunakan mikrometer sekrup inilah. Bagian utama mikrometer sekrup adalah sebuah poros berulir yang dipasang pada silinder pemutar atau biasa disebut bidal. Nah, kalau kita bandingkan, kalau mistar atau penggaris kan ketelitiannya 0,1 cm. Kalau jangka sorong 0,1 mm, sedangkan mikrometer sekrup ketelitiannya 0,01 mm. Sehingga di antara 3 ini yang paling teliti adalah menggunakan mikrometer sekrup. Oke. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan Bu Betty tentang pengukuran. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Bu Betty sampaikan. Kalau gitu Bu Betty akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.